Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali lagi kepada mata pelajaran IPA. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan meneruskan bab 2 yaitu mengenai mitigasi bencana alam. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir pada bab 2 ya anak-anak, atau ini adalah pembahasan terakhir di bab 2. Oke, kita akan melanjutkan mengenai mitigasi pada beberapa bencana alam. Untuk hari ini kita akan membahas 3 bencana alam, yaitu yang pertama angin puting beliung. Angin puting beliung berupa angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Oke, jadi anak-anak, angin puting beliung biasanya terjadi pada saat siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Musim pancaroba itu apa? Musim pancaroba adalah musim peralihan. Misalkan musim peralihan dari musim kemarau mau ke musim penghujan. Nah, itu kan ada tengah-tengahnya. Nah, itu adalah musim pancaroba. Atau sebaliknya, dari musim penghujan mau ke musim kemarau. Nah, di tengah-tengahnya atau pada musim peralihan itu disebut sebagai musim pancaroba. Kemudian, pada saat akan terjadi angin puting beliung, biasanya akan terasa pengap. Pengap itu adalah panas ya. Kemudian awan hitam menggumpal. Jadi akan ada yang namanya awan hitam menggumpal. Nah, contohnya di sini. Jadi anak-anak, kalau kalian melihat awan hitam menggumpal, lalu pada saat itu udara terasa gerah, terasa pengap. Nah, lebih baik kalian menghindari area dari awan hitam tersebut. Karena area dari awan hitam tersebut akan yang terjadinya angin puting beliung ini, akan terjadi pusaran si angin puting beliungnya. Nah, angin puting beliung ini biasanya terjadi di area yang sangat luas. Contohnya misalkan lapangan. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, biasanya ya anak-anak, angin puting beliung itu terjadi di area yang luas seperti lapangan. Jadi tidak adanya pohon. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada pohon yang tinggi, ya kan? Hanya ada rerumputan. Bahkan sering terjadi juga di video-video yang sering beredar. Biasanya itu tempat yang sering terjadi di angin puting beliung itu adalah tanah pepasiran. Oke, nanti ini akan berkaitan dengan mitigasinya bagaimana ya. Lalu kita langsung masuk ke upaya mitigasinya, bagaimana cara kita meminimalkan risiko dari si angin puting beliung ini. Yang pertama, kita memastikan struktur bangunan kuat. Oke, kalau bangunan kuat itu berhubungan dengan material ya anak-anak. Ini sudah Ibu bahas di bencana gempa. Jadi bangunan yang materialnya atau bangunan yang ingin dibuat berbeda seperti biasanya, itu akan juga memiliki material yang berbeda juga. Kemudian masuk yang kedua, yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Maaf ya, di sini typo. Jadi anak-anak, bahwa tadi kita melihat ya di angin puting beliung itu terjadi di area yang sangat luas tanpa pohon biasanya. Nah, pohon di sini untuk apa? Ini adalah untuk menghambat kencangnya angin, atau bahkan bisa menghambat adanya angin puting beliung. Karena angin puting beliung biasanya sering terjadi di area yang tidak ada pepohonan. Maka kita perlu melakukan penghijauan atau juga reboisasi. Kemudian yang ketiga itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana angin puting beliung. Nah, ini untuk poin ketiga, harusnya warnanya merah ya anak-anak. Ini Ibu kelupaan. Jadi ini yang ketiga ini adalah poin mitigasi non struktural.
Kemudian kita lanjut ke mitigasi pada bencana gunung meletus. Oke, jadi anak-anak, Ring of Fire Pasifik ini merupakan pusat gempa dan juga adalah rangkaian dari gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Jadi di sini Ibu tekankan ya, jadi Ring of Fire ini akan menyebabkan dua bencana, yaitu si gempa bumi yang sudah kita bahas minggu lalu dan juga yang sekarang yaitu gunung meletus. Jadi anak-anak, Indonesia itu memiliki sekitar 150 gunung berapi. Nah, gunungnya itu ada yang aktif dan juga ada yang dorman. Gunung aktif itu apa sih? Jadi, gunung aktif itu memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya itu adalah Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu Ibu contohkan, misalkan dia bulan Maret dia meletus nih pada tahun ini misalkan ya. Lalu bisa jadi 3 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian dia bisa meletus kembali. Kenapa? Karena dia adalah gunung aktif ya, yang aktivitas vulkaniknya itu masih sangat tinggi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya gunung dorman atau lebih sering dikenal sebagai gunung tidur. Jadi, gunung api dorman ini sudah tidak lagi melakukan aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama. Akan tetapi, gunung tersebut dapat meletus sewaktu-waktu. Oke, bahwa tadi sudah Ibu artikan dorman itu tidur, berarti kalau tidur sewaktu-waktu akan bangun. Oke, jadi salah satu contoh gunung api dorman di Indonesia itu adalah Gunung Sinabung. Oke, jadi anak-anak, Gunung Sinabung itu terakhir kali meletus pada tahun 1600. Wah, itu cukup lama ya, sudah lama sekali. Jadi kemudian dia tiba-tiba aktif lagi pada tahun 2010. Nah, dia meletus lagi tuh. Kemudian meletus kembali lagi pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 dia meletus kembali. Jadi untuk yang Sinabung itu dia masuk ke dorman karena dia aktivitasnya vulkaniknya itu tingkatnya rendah dan juga jangka waktu meletusnya itu juga lama, beda dengan yang aktif ya. Kalian harus bisa membedakan di sini. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses-proses dari gunung meletus secara general ya. Yang pertama itu jadi anak-anak, kalau kalian di sini di bawah sini ada yang namanya dapur magma. Sewaktu-waktu dapur magma ini akan bergerak ke permukaan, akan bergerak ke atas nih anak-anak, ke permukaan atas. Karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Jadi di sini massa jenisnya lebih kecil dibanding si lapisan batu yang ada di sini nih ya. Lalu naiknya magma ke permukaan itu menyebabkan erupsi. Jadi nih, si magma naik ke atas akan menyebabkan erupsi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi itu disebut lava. Jadi magma yang keluar nih anak-anak keluar di sini melalui proses erupsi. Nah, ini nih kemudian akan keluar jatuh lagi ke bawah, itu disebutnya lava. Jadi lava itu sudah di luar ya. Kalau di dalam namanya magma. Oke, jadi gunung berapi ini biasanya memiliki lubang yang berbentuk cekungan setengah lingkaran di daerah puncaknya. Nah, di sini nih biasanya dia ada cekungan setengah lingkaran gitu. Nah, itu disebutnya kawah. Jadi saat erupsi, magma dan material yang ada di bawah sini dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Oke. Kemudian anak-anak, partikel-partikel atau material-material dan lava yang terlontar ke atas nih, nah ini akan berjatuhan dari langit. Nah, fenomena ini biasanya disebut sebagai hujan vulkanik. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membahas
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai status gunung berapi. Nah, status gunung berapi ini ada 4. Yang pertama itu normal. Jadi, pada saat status normal, itu artinya tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Jadi, di sini normal-normal saja. Masyarakat yang ada di sekitar gunung berapi dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jadi, tidak ada hambatan ataupun gangguan. Kemudian, naik lagi nih statusnya menjadi waspada. Nah, pada saat status waspada berarti itu ada aktivitas apapun bentuknya. Misalkan bentuknya itu adalah aktivitas tekanan magma. Nah, berarti masyarakat sesuai dengan statusnya waspada, berarti masyarakat harus waspada bahwa ada nih aktivitasnya si gunung ini. Oke. Tapi pada saat status waspada, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitasnya. Hanya saja ditekankan bahwa masyarakat harus waspada. Kemudian naik lagi nih tingkatannya, yaitu ke status siaga. Status siaga ini itu berarti gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan. Dan juga dia dapat menimbulkan bencana sekitar 2 minggu. Oke, di sini Ibu tekankan lagi sekitar 2 minggu. Biasanya pada status siaga di sini masyarakat sekitar gunung api itu sudah diungsikan. Kenapa? Karena pada status siaga ini 2 minggu lagi nih, sekitar 2 minggu lagi akan terjadi letusan, bahkan bisa lebih cepat ya dari perkiraan. Kemudian ketika statusnya sudah siaga, masyarakat sudah tidak dapat melakukan aktivitasnya dan masyarakat sudah dihimbau untuk tetap diam di pengungsian. Jadi nanti biasanya untuk gunung-gunung api yang masih aktif itu sudah ada pengungsiannya. Kemudian naik lagi ke status awas. Pada status awas ini gunung berapi itu segera meletus dan dapat menimbulkan bencana itu sekitar atau sekiranya 24 jam. Oke, berarti seharian ya. Jadi biasanya pada status awas ini masyarakat sudah tidak ada di area atau di permukiman mereka masing-masing, melainkan mereka sudah ada di tempat yang lebih aman ya, yaitu pengungsian. Oke, kemudian kita lanjut yaitu mengenai guna meminimalkan risiko yang terjadi akibat gunung meletus. Maka upaya mitigasi yang dapat kita lakukan, yang pertama itu menggunakan alat seismometer. Nah, alat seismometer ini digunakan biasanya bukan masyarakat, tetapi nanti ada yang namanya BMKG. Nah, alat seismometer ini digunakan untuk mengukur getaran tanah. Jadi, seismometer ini tidak hanya untuk gunung meletus, tapi juga untuk gempa bumi. Kemudian alat yang kedua ada namanya tiltmeter. Nah, tiltmeter ini biasanya untuk mengukur atau melihat dari aktivitas si magma. Jadi untuk gunung meletus berarti seminimal mungkin harus ada 2 alat ini di BMKG dekat gunung apinya. Kemudian yang kedua itu upaya yang harus kita lakukan yaitu menghindari pembangunan di tempat-tempat yang sekiranya dilewati oleh aliran lava. Nah, aliran lava ini biasanya akan lewat itu ke dalam sungai-sungai ya. Dia akan masuk ke aliran sungai atau ke jalur yang sudah berbentuk pola kosong. Biasanya itu dia akan melewati jalur itu, sehingga kita sebagai orang yang akan membangun atau sudah membangun, kita harus menghindari tempat-tempat tersebut. Kemudian yang ketiga itu membangun titik-titik pengungsian yang permanen. Nah, untuk poin yang ketiga ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang ini adalah tugas pemerintah untuk membuat titik pengungsian yang permanen. Jadi pemerintah yang wilayahnya itu ada gunung apinya atau ada gunung meletusnya, biasanya sudah dibuatkan pengungsian untuk masyarakatnya. Kemudian yang keempat itu memberikan sosialisasi. Yang pertama itu untuk mengetahui posisi tempat tinggalnya pada peta kawasan rawan bencana gunung api.
Nah, jadi pada poin 1 ini dengan masyarakat tahu posisi tempat tinggalnya, berarti masyarakat tahu nih, oh ternyata aliran lava tidak melewati posisi rumah. Misalkan juga, oh ternyata erupsi tidak terlalu besar di posisi rumah saya di sini, karena jarak dari kawah ke rumah saya misalkan itu adalah berapa kilometer. Jadi itu dapat diketahui melalui peta kawasan rawan bencana gunung api. Kemudian selanjutnya itu tentang cara menghindari dan tindakan ketika gunung meletus. Jadi ketika gunung meletus, maka masyarakat yang sudah mengungsi itu diwajibkan menggunakan masker. Walaupun sudah mengungsi ya, tapi tetap menggunakan masker. Kenapa? Karena yang tadi sudah Ibu bilang bahwa akan adanya hujan vulkanik. Nah, hujan vulkanik ini biasanya dibawa oleh udara, jadi dia mengikuti arah angin. Ketika kita menghirup si abu vulkanik ini sangat berbahaya dengan paru-paru kita, sehingga makanya kita harus menggunakan masker. Lalu yang ketiga itu tentang arti peringatan dini. Oke, jadi peringatan dini itu adalah status-status gunung api yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi masyarakat sekitar gunung api maka harus tahu tuh statusnya. Berarti kalau waspada tuh apa, kalau siaga tuh apa. Nah, mereka harus tahu, makanya pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar gunung api. Oke, selanjutnya itu mengenai bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi berupa pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah besar. Tanah longsor terjadi saat yang pertama itu karena curah hujan yang tinggi pada lereng yang curam. Jadi anak-anak biasanya curah hujan yang tinggi, misalkan ya hujannya deras nih dari jam 5 subuh sampai jam 3 sore. Nah, itu biasanya akan terjadi tanah longsor pada daerah lereng ya, karena itu durasi hujannya sudah sangat lama. Kemudian yang kedua itu gempa bumi. Gempa bumi itu akan menghasilkan getaran. Nah, ketika tanah bergetar maka akan jatuhnya lah bebatuan pada daerah yang curam. Yang ketiga itu ada letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini anak-anak juga menghasilkan getaran pada tanah, ya kan? Maka sehingga ketika gempa bumi dan gunung meletus bisa juga akan menimbulkan tanah longsor. Lalu yang keempat itu adalah penebangan pohon secara liar di daerah lereng pegunungan. Oke, jadi pohon ini sangat berfungsi ya, terutama bagian akarnya kalau pada lereng gunung. Kenapa? Karena akarnya itu akan mengikat ya, akar pohon akan mengikat tanah. Nah, sehingga tanah itu tidak akan terjatuh. Oke, tetap terjaga kestabilannya. Kemudian selanjutnya itu penambangan bebatuan dan tanah yang menimbulkan ketidakstabilan. Coba deh kalian bayangin, lereng itu kan sudah miring, lalu ada yang menambangnya atau lalu ada yang mengeruknya. Itu sangat bahaya, ya kan? Kita manusia yang berdiri tegak, kemudian kita jadi miring aja, tidak stabil, maka kita bisa jatuh. Lalu bagaimana dengan lereng? Lereng itu posisinya sudah miring, lalu sudah miring dan juga ada penggalian, maka akan tidak stabil. Kalau tidak stabil, maka akan jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Lalu, guna meminimalkan risiko yang terjadi akibat tanah longsor, maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan yang pertama itu kita merelokasi tempat tinggal kita ke tempat yang lebih aman, anak-anak. Oke, jadi jauh dari tebing contohnya kan. Kalau kita sudah tahu nih, sudah pernah mengalami tanah longsor sekali, maka kita harus memindahkan atau merelokasi tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, itu adalah pembangunan pondasi tiang pancang di setiap bangunan. Jadi untuk daerah lereng itu berbeda dengan daerah bagian datar. Dia harus memasang pondasi tiang pancang atau pondasi yang sangat dalam
ke tanah dan juga tinggi dan kokoh, supaya ketika terjadi benturan oleh bebatuan yang jatuh itu tidak akan roboh. Lalu yang ketiga, menanam pohon atau reboisasi lahan yang gundul di area lereng. Oke, kalau tadi kan penyebabnya gara-gara penebangan pohon, maka kita harus menanam kembali si pohon-pohon tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya agar akar pada pohon itu mengikat si tanah. Yang selanjutnya itu adalah memberi sosialisasi masyarakat tentang tindakan ketika tanah longsor. Ya, jadi sosialisasi ini sangat penting. Oke, Selasa tanggal 15 September kita akan ulangan bab 2 karena materi sudah selesai pada bab 2. Untuk kalian yang belum selesai mengumpulkan catatan dan juga tugas-tugas pada bab 2, maka silakan dikumpulkan sesegera mungkin karena pada tanggal 15 September kita akan ulangan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.